Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua, guru-guru di seluruh Indonesia, khususnya guru-guru penggerak yang luar biasa, khususnya lagi guru penggerak di Palembang, khususnya lagi angkatan 4 ya. Jadi angkatan 4 kemarin baru tanda kutip sudah lega, sudah wisuda ya. Jadi senyum tamu saya juga agak lega, jadi beliau nggak ling-ling lagi gitu. Oke kawan-kawan semua, jadi selamat datang lagi di Juice Corner, Join Us in Creative and Excitement. Jadi ini sengaja seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ini adalah sebagai ajang untuk menyerap semua ya refleksi kita, program kita agar bisa disaksikan oleh guru-guru seluruh Indonesia, bisa di ATM kalau memang sumber dayanya sama dengan apa yang direfleksikan dari program ini ya. Ini sangat luar biasa, saya kira dampaknya juga alhamdulillah mungkin juga akan baik ke depannya agar bisa berdampak pada pendidikan kita di masa depan. Oke, sore ini kedatangan tamu yang spesial ya. Beliau ini bukan CGP tapi adalah seorang PP ya. Sebelumnya juga sudah ada PP, tapi hari ini ada PP lagi. Uh, Beliau ini sangat luar biasa kawan-kawan. Jadi biar beliau kenalan sendiri, salah satunya saya sebutkan adalah beliau ini adalah instruktur nasional ya. Jadi koordinator instruktur nasional dari tingkat TK ya. Untuk selanjutnya nanti beliau berkenalan untuk prestasinya. Saya nggak mau menyebutkan karena takut salah, karena saya juga agak bergetar ini kawan-kawan karena tamunya ini luar biasa ya. Ini seharusnya beliau diundang di hotel bintang 5 gitu ya. Ini di podcastan gitu. Oke, hari ini kita ngobrol banyak ya. Beliau ini adalah dari Paramount School, TK Paramount School, dan di background saya ini juga Paramount School, jadi kita sama-sama dari Paramount School, cuma beda lantai itu. Ya, oke. Sore ini ada Ibu Resi Rizky Hairani, ya. Jadi ini adalah seangkatan saya CGP, beliau adalah PP. Oke, jadi saya nggak mau ngomong banyak, biar beliau kenalan dulu deh, ya dari mana, namanya siapa, plus sebutin juga prestasinya, Ibu Resi, biar nanti kita terinspirasi untuk belajar terus untuk mengukir prestasi gitu. Silakan Miss Resi. Baik, baik, terima kasih Sir Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Sir Ali untuk kesempatannya. Saya diundang ke suatu acara yang keren banget ini. Saya sudah sosialisasikan kepada semua teman-teman CGP saya untuk mereka bisa berpartisipasi agar program-program mereka, inspirasi mereka tidak hanya terhenti pada kami-kami yang satu kelompok saja, tetapi juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Oke, baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Resi Rizky Hairani. Saya dari TK Paramount School. Saya mengajar di TK sejak tahun 2003 hingga sekarang. Ya. Jadi saya itu hampir 20 tahun di Paramount. Saya menghabiskan hari-hari saya bersama anak-anak di sini, bersama guru-guru juga di TK Paramount ini hingga sekarang, alhamdulillah. Dan perjalanan saya menjadi instruktur nasional itu bermula dari tahun 2015. Pada saat itu ada program dari Kemendikbud, Ristek, bahwa untuk dilakukan pemetaan uji kompetensi pemetaan guru-guru TK untuk melihat kompetensi yang dimiliki. Nah, awalnya kami guru-guru TK ini bingung, tidak ada pelatihan, tidak ada sosialisasi, hanya kami tiba-tiba disuruh mengikuti uji kompetensi dengan komputer waktu itu di SMA 5, SMA 1, SMA 3. Jadi di sekolah-sekolah seluruh Indonesia itu di Palembang ini dipusatkan di SMA yang mempunyai lab komputer. Bayangkan tahun 2015 itu mungkin kita guru-guru TK itu belum terbiasa dengan IT. Oke. Ya, kecuali kalau untuk di Paramount memang kita sudah terbiasa ya, kita semua sudah punya. Jadi saya juga membantu teman-teman yang mungkin belum terbiasa seperti itu. Awalnya ngikutin tes itu ya udah tes saya ikutin saja dengan yang terbaik lah, saya pikirkan kita lakukan yang terbaik.
setelah dari situ beberapa bulan kemudian keluar ranking seperti itu, keluar ranking sehingga yang nilainya nilainya besar seperti itu selalu mendapat undangan dari P4TK PLB. Kami di bawah P4TK PLB Bandung yang sekarang menjadi DBGP Jabar. Nah, di situ alhamdulillah saya termasuk dari 5 orang dari Kota Palembang yang nilainya itu di range-nya kebetulan tinggi seperti itu. Sehingga kami mendapat undangan pendidikan selama 10 hari. Itu saya bilang, itu saya anggap sebagai kawah candra di mukanya saya, karena itulah pertama kalinya saya mendapat pelatihan yang panjang seperti itu. 10 hari itu kami digojlok dari pagi sampai jam 11 malam untuk mempelajari modul. Iya, untuk membahas mengenai modul-modul yang nanti akan dipakai oleh guru TK. Nah, di situ juga kami dapat ilmu yang sangat berharga, yaitu ada pembelajaran orang dewasa. Kami yang notabene hanya guru biasa, tidak pernah punya terpikirkan, saya tidak pernah punya terpikirkan akan mendapat kesempatan untuk menjadi pembicara, ya, seperti itulah. Selama ini kalau ikut pelatihan kan saya di belakang seperti itu kan, tidak pernah terbersit saya punya kesempatan untuk saya ada di depan seperti itu, tidak pernah punya sama sekali terpikirkan seperti itu. Jadi disitulah saya pertama kali belajar untuk bagaimana cara berpresentasi, bagaimana cara untuk menghandle audiens seperti itu, belajar bagaimana, sampai kami itu diajarin juga bagaimana mengoperasikan infocus seperti itu, kami juga diajarkan. Ya, sir, karena awalnya tuh kan jadi semua dipersiapkan secara mandiri seperti itu. Jadi semuanya harus disiapkan secara mandiri sehingga kita bisa. Nah, setelah dari situ kami dikembalikan lagi ke dinas dan kami mengadakan program PKB namanya, seperti itu, yang melibatkan semua guru-guru. 2016 lalu berlanjut ke 2017 itu. Jadi itu adalah program tahunan, sir, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru TK. Jadi guru TK itu punya raport sebenarnya, sir. Punya raport yang dikeluarkan dari Kemendikbudristek. Kalau kami di bawah P4TK PLB, di dalam SIN PKB namanya. Nah, itu raport itu akan tertera kompetensi apa kita yang masih kurang seperti itu. Jadi sir, di situ juga saya juga belajar untuk memanage data seperti itu. Saya yang awalnya pun tidak paham dengan tulisan enable editing, itu Sir Adi yang ngajarin saya. Saya tidak paham kenapa saya dapat file tapi saya nggak bisa edit, ternyata ada klik enable editing. Itu saya benar-benar belajar dari awal bagaimana saya memanage data untuk 750 orang guru TK di range semuanya. Itu suatu pengalaman yang luar biasa sekali bagi saya kan kalau itu. Lalu 2016, 17, 18 mengadakan terus kegiatan seperti itu karena wajib dinas harus mengadakan untuk pengembangan kompetensi guru TK itu. Nah, di 2018 saya diminta oleh kepala sekolah di Putra waktu itu untuk mengikuti lomba guru berprestasi. Awalnya saya tidak mau, karena saya tipikal orang yang tidak suka berkompetisi sebenarnya. Saya tidak mau seperti itu kan awalnya, tapi Putra memaksa harus, karena harus ada perwakilan dari TK, dari Paramon. Sudah saya bilang kan, oke lah kita persiapkan seperti itu. Persiapkan prinsip saya, lakukan sebaik mungkin, hasilnya lillahi ta'ala. Lalu dari awal dulu, Sir, dari kecamatan itu bersama Sir April. Dari kecamatan, lalu alhamdulillah bisa terus ke kota. Di kota juga alhamdulillah bisa mewakili kota ke provinsi seperti itu. Di provinsi saya bertemu dengan teman-teman dari 16 kabupaten kota waktu itu. Jadi yang teman-teman di daerah itu yang juga kreatif-kreatif banget kayak gitu.
Seringkali kita menganggap teman kita di kota ini udah maju, ternyata di daerah kabupaten kota dengan keterbatasan mereka menjadikan mereka lebih kreatif karena mereka Ya, tidak karena karena kan mereka harus memang kadang survive begitu dengan kadang lomba keadaan. kan sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki ya. Betul, betul, Mm-mm. betul, seperti itu kan. Jadi mereka memanfaatkan. Jadi sebelum kita mempelajari tentang modul 3.3 tentang aset, mereka sudah menggunakan itu. Mereka menggunakan aset apa yang ada di sekolah mereka seperti itu kan. Oh, saya itu Hmm. sudah wah keren-keren ini sudah nggak apa-apa. Udah saya bilang kan, pokoknya saya melakukan yang terbaik. Nah, alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya untuk berangkat ke Jakarta ke nasional bersama Bu Evi, bersama beberapa orang teman juga untuk mewakili Provinsi Sumatera Selatan untuk ke jenjang guru berprestasi. Ya, alhamdulillah Sir, di situ saya masuk 10 besar. Nah, wah, itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa juga menurut saya. Bahwa jadi kami itu di sana diatur demikian rupa sama GTK tuh sehingga tidak merasa berkompetisi, Sir. Jadi kita tuh ngerasa sampai sekarang itu tetap ngerasa punya saudara di 33 provinsi. Sampai sekarang itu Oke ya, masih ada jadi kalau keterikatan saya emosional ya. beneran sedang jalan atau sedang dapat di daerah manapun itu jadi masih ada keterikatan. Iya, begitupun ketika alhamdulillah Sir, saya berpernah ketika saya menang di kota dapat hadiah yang luar biasa sekali bahwa inilah jalan saya untuk bisa rezekinya saya untuk bisa umroh seperti itu luar biasa sekali dari Dinas Pendidikan Kota Palembang. Saya beserta beberapa teman berangkat ke sana. Itu luar biasa sekali. Saya bisa perantaranya melalui seperti itu. Nah, lalu dari situ ya alhamdulillah perjalanan saya untuk menjadi instruktur, untuk menjadi apa namanya guru inti, jenjang TK, untuk menjadi fasilitator itu berdatangan seperti itu. Ya, dan alhamdulillahnya saya bersyukur Miss Kike sebagai kepala sekolah saya itu beliau sangat mendukung seperti itu. Beliau tidak pernah membatasi kami guru-guru untuk terus berkarya untuk mengembangkan diri. Jadi apa sangat disupport seperti itu. Syaratnya cuma satu, jangan sampai melalaikan kewajiban kita yang utama yaitu sebagai guru. Jangan sampai murid terzolimi karena kita tidak bisa kita tidak bisa mengajar mereka. Jadi cuma itu syaratnya. Dan itu bagaimana cara kita untuk memanage waktu kita, bagaimana kita mengatur agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi sekolah tetap berjalan dengan kondusif, dengan baik, dan juga apa kalau saya bilang itu kesempatan saya untuk bermanfaat, kesempatan saya untuk berbagi itu juga masih tetap masih bisa dijalani dengan baik. Karena saya merasa bahwa kesempatan yang Allah kasihkan kepada saya adalah harus saya kembalikan lagi kepada kawan-kawan seperti itu. Bahwa segala sesuatu tidak berhenti pada saya, tapi juga kepada teman-teman yang lain, sehingga saya bisa bisa terus berbagi. Intinya seperti itu, bisa terus berbagi dengan teman-teman. Saat ini kesibukan saya itu sebagai narasumber untuk IKN jenjang TK. Itu jadi saya juga bekerja sama dengan BGP Balai Guru Penggerak juga beberapa jadi untuk ke daerah yang di daerah Sumatera Selatan seperti itu. Kami kemarin mengadakan di BGP juga IKN dengan memanggil teman-teman dari daerah. Nah, kebenaran beberapa kali juga saya juga sempat ke kabupaten kota-kota yang lain untuk mengakrabkan diri. Kalau saya sih bilangnya seperti itu, bukan untuk workshop atau apa, tapi untuk mengakrabkan diri dengan kurikulum Merdeka seperti itu. Ya, lalu 2019 saya mendapat kesempatan yang luar biasa lagi dari Allah untuk menjadi salah satu peserta short course nasional. Jadi ada program waktu itu 2019 ada program yang namanya 1000 guru ke luar negeri.
Nah, saya melalui serangkaian tes-tes yang dilakukan oleh P4TK-TK-PLB, alhamdulillah saya beserta 16 guru TK se-Indonesia terpilih mewakili Indonesia untuk belajar selama 1 bulan di Korea, di SNUAD, Mantap, mantap. Seoul National University of Education sana. Jadi kalau di Indonesia itu universitas yang memang khusus untuk mencetak guru-guru. Oke. Nah, di situ kami belajar uh, tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terbayangkan. Selama ini hanya menonton drakor saja. Tiba-tiba ketika saya dihubungi untuk mengikuti serangkaian tes, ya sudah saya Bismillah saja. Bismillah, saya berusaha yang terbaik. Saya tidak berani berharap karena itu tesnya itu ada mungkin 1000-an orang yang ikut tes itu. Jadi saya saya berusaha melakukan yang terbaik. Saya percaya bahwa rezeki tidak tertukar. Kalau itu memang itu menjadi rezeki saya, insya Allah akan dimudahkan jalannya. Ya, saya ikut tes, ikut presentasi, ikut interview dalam bahasa Inggris, dan saya bersyukur saya bergabung dengan Paramount School. Jadi kesempatannya juga ada seperti itu. Lalu sudah, saya juga lupa kalau saya ikutin tes itu karena kesibukan yang lain. Jadi tiba-tiba saya dihubungi untuk bertanya apakah punya paspor seperti itu kan. Sebenarnya waktu umroh kemarin kan memang sudah punya juga mau umroh kemarin kan. Punya, lalu saya juga masih bingung apa ini kenapa karena masih takut berharap nanti, intinya itu takut berharap nanti. Jadi sudah, saya dihubungi dan saya terpilih bersama teman-teman 16 orang guru TK ke Indonesia untuk berangkat ke Korea. Berangkatlah kami ke sana. Oke. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Berangkatlah kami ke sana belajar. Iya, 1 bulan. Jadi ikut ngerasain kayak mahasiswanya betul jadinya. Pergi pagi, naik ini belajar. Yang paling saya kagumi dari sana adalah keteraturan. Mereka di halte bus itu dalam cuaca dingin sebenarnya itu. Tapi mereka ketika menunggu bus itu dan menunggu subway itu semuanya tuh otomatis langsung berbaris. Tidak ada yang ke samping-samping. Tidak ada yang berebutan masuk bis ya, kayak tidak ada, ya. Tidak ada. Jadi begitu datang itu langsung berbaris ke belakang seperti itu. Dan begitu busnya berhenti atau subway-nya berhenti, yang di depan masuk. Kita kalau tidak, yang di baris di belakang, kalau tidak kebagian, ya sudah, kita tidak memaksakan seperti itu. Jadi itu teratur sekali. Walaupun di halte bus itu kadang-kadang mereka ngantrinya itu di luar dari halte karena kalau sudah terlalu panjang, tapi tidak ada yang berebutan ibaratnya seperti itu, tidak ada. Dan ada pengalaman unik jadi ketika saya sama teman-teman naik subway, kami kan didampingi oleh 1 orang mahasiswa S2 di Korea yang jadi penerjemah kami seperti itu kan. Nah, jadi pada saat rush hour gitu ya, kan di dalam sapu itu desak-desakan. Tapi kami melihat ada 4 bangku itu yang kosong seperti itu. Jadi kami pikir, ini kok kita berdiri itu ada bangku kosong 4. Jadi duduklah kita semua nih. Wow, kan ada bangku kosong nganggur. Iya, jadi kita duduk aja gitu kan. Terus nggak lama itu saya ditelepon sama Mas Rizky, ini kami kan tour guide kami ditelepon. Mbak Resi izin dong berdiri dulu, kasih tahu teman-teman yang di sebelahnya. Ya betul, itu porsi untuk lansia dan ibu hamil. Kan kita enggak seperti itu. Wah itu malu bener kita, malu bener kan. Ya Allah bilang kan. Jadi menunjukkan karakter kita kan, pantesan saja ibaratnya kayak gitu. Pantesan saja tidak ada yang duduk karena orang-orang tuh tahu posisinya bagaimana. Mereka bukan lansia dan mereka tidak hamil. Jadi meskipun di bis itu nggak ada orang hamil, ibu hamil,
kursinya Iya, tetap kosong gitu ya? kursi tetap kosong. Makanya Oke. kami itu kan pikir ngapain berdiri kalau nggak ada bangku kosong kan? Ya, itu kalau di Indonesia ya, Iya, malah rebutan gitu. ngapain berdiri? Iya, ngapain berdiri? Orang bangku kosong ada. Kita kan mikirnya gitu. Habis habis dari situ Oke. kita langsung karena tuh di subway-nya itu tidak ada bahasa Inggrisnya, Sir. Cuma ada tulisan Korea saja kayak gitu kan. Oke. Jadi dari situ kita baru oh begitu, gitu. Oh ternyata ternyata mereka ibaratnya tuh karakter mereka tuh sudah sedemikian kuat ketika mereka tahu itu bukan haknya mereka, mereka tidak duduk di situ seperti itu. Walaupun mereka harus berdiri. Nah itu yang saya jadi catatan buat saya bahwa ada tugas saya sebagai guru TK adalah membentuk karakter karena karakter itu dibentuk dari rumah dan diperkuat oleh sekolah. Lagi kami adalah guru TK. Benar sekali. Belajar belajar oh ya keteraturannya, kedisiplinannya seperti itu kan. Bagaimana mereka begitu mencintai barang-barang produk mereka sendiri seperti itu. Itu yang saya kagumi sekali. Semua barang-barang itu made in Korea semua, tidak ada barang dari luar seperti itu. Demikian Oke. mereka menghargai. Dan satu lagi Sir Ali yang saya kagumin itu buku. Buku di mana-mana Sir Ali. Oh. Buku di mana-mana, sampai ke toilet pun itu ada buku di toilet di belakang ada buku. Oke. Dan bukunya itu rapi, bersih dan tidak hilang. Jadi Sir Ali di halte itu ada rak buku untuk melindungi supaya tidak karena cuaca sana kan lembab. Itu ada. Bukunya tuh tersusun rapi. Jadi orang-orang itu sambil mereka nunggu subway, sambil mereka nunggu bus, mereka nggak main HP, mereka baca. Di situ juga disiapin koran-koran yang bisa diambil secara gratis. Baca sekali sambil berdiri. Begitu sudah datang busnya, mereka taruh lagi di tempatnya semula, seperti semula. Seperti itu. Semua ada buku Sir Ali, yang bahkan di subway itu ada perpustakaan mini, ada rak buku, ada porsi kecil-kecil untuk kita duduk seperti itu. Jadi itu literasinya itu memang sangat luar biasa. Bahkan ketika kami pergi ke Nami Island itu kami liburan vacation itu, di situ pun banyak, di tempat wisata juga banyak buku untuk anak-anak ada, buku untuk orang tua ada, buku majalah pun ada, semuanya rapi dan tidak hilang. Ya. Itu yang saya kagumi. Jangankan kita buku, tidak besi aja hilang kita. Betul Sir Ali. Oke. Kereta api aja bisa hilang ya. Nah itu. Kita buat jembatan, bawahnya tuh besinya pada hilang gitu ya. Itu bukunya. Oke ya. Saya sampai merinding. Jadi memang wah bagus sekali ya. Cerita lagi dong, apalagi dong, biar kita konsumsi apalagi dari Korea nih. Iya, jadi saya tuh kagum sekali begitu sekali, semua di mana-mana buku. Nah, lalu mereka juga terbiasa untuk mereka tuh tidak pernah membuang makanan. Itu yang saya pelajarin juga sekali. Mereka tidak pernah membuang makanan. Ya, dalam arti begini. Nggak ada makanan sisa ya? Tidak ada makanan sisa. Kalau ada makanan sisa, didenda. Oke. Kalau nggak mau sisa, berarti makanannya harus sesuai porsi dia. Yes, betul. Seperti itu. Dan harus merapikan peralatannya itu sendiri. Pelayan di sana itu berani marah sama kita kalau kita selesai makan langsung pergi saja. Tidak membereskan. Pelayan mereka jadi koordinator. Kalau kita mikirnya di kita, pelayan kita ya memang nyuruh. Habis kita makan, suruh mereka itu kan. Jadi fungsinya berbeda ya. Iya, di sana mereka berani marah. Berani mereka, please clean up your own mess. Tolong jadi selesai makan, kita akan bawa sendiri makan kita itu, tempat makan kita itu, kita buang sampahnya, kita taruh di mana letak sumpitnya, letak mangkoknya, letak air minumnya, itu sudah ada di rak-rak itu sendiri. Itu yang saya pelajarin juga. Keren sekali. Kalau kita kan enggak, kita
saya bayangin kalau kita di sini lagi makan pempek di warung Cek Tasya gitu kan, selesai makan langsung saja kita pergi kan, Iya. itu kan, seperti itu. Nah tapi di sana enggak sekali, di sana itu. Makanya saya juga pernah baca cerita, baca suatu berita bahwa Indonesia itu nomor dua negara nomor dua yang paling banyak sisa makanannya, dan sisa makan itu akan bertambah lagi apabila pada saat Ramadan. Saya sampai berpikir di sana tuh denda sekali, denda kalau kita terus makanan di sana tidak boleh kayak kita sisa dibawa pulang begitu ya. Di sana tuh tidak boleh dibawa pulang. Waktu itu saya tanya sama Mas Rizky itu, kenapa nggak boleh dibawa pulang, kan mubazir, saya bilang kayak gitu. Nggak bisa Bu, karena katanya kalau nyata sampai di rumah orang tersebut sakit karena makan tersebut karena sudah tidak higienis lagi, maka bisa dituntut restorannya. Oke. Lain kalau kita bawa bungkus, lain itu. Kalau kita dari awal beli untuk dibungkus, dia packagingnya beda dengan kita yang makan tapi nggak habis seperti itu. Jadi memang di sana tuh semuanya tuh serba efisien. Jadi makan sesuai porsinya kita, seperti itu. Dan belajar untuk membersihkan semua, merapikan semua, seperti itu. Itu yang masih yang saya banyak belajar dari sana, karakternya seperti itu, karakter bagaimana mereka begitu menjaga kebersihan seperti itu kan, bagaimana mereka juga cinta belajar, budaya belajar. Di sana memang anak-anak itu belajarnya lebih lama sekali, anak-anak TK itu sampai jam 4 sore, jam 5, dari pagi ya, bahkan dari pagi. Bahkan yang orang tuanya bekerja itu bisa dititipkan di situ sampai orang tuanya pulang, seperti itu. Oke. Ya, jadi di situ sama makannya, sama minumnya, sama susunya, sama semuanya di situ, seperti itu. Jadi saya belajar. Jadi memang di sana itu yang untuk guru TK itu harus S2 seperti itu. Jadi sekali di Korea itu guru TK itu pendidikannya harus S2. Saya tanya kenapa begitu, karena mereka itu berpendapat bahwa masa depan Korea itu ditentukan oleh anak-anak yang TK sekarang. Oke, dari TK ya. Oke. Iya. Mereka jadi, sampai memikirkan seperti itu ya, dari dasar harus gurunya tuh harus berkualitas itu. Yes, betul. Jadi itu sangat terbalik dengan frame pemikiran kita. Iya, seperti itu. Jadi yang ngajar kami itu semuanya profesor semua, karena kami kan guru TK ibaratnya kayak gitu. Dan mereka harus S2, dan untuk menjadi guru itu melalui serangkaian tes yang luar biasa sekali sampai mereka bisa menjadi guru negeri, kalau kayak gitu, status itu seperti itu, kayak gitu. Itu yang luar biasa dari mereka, bahwa di sana itu strata guru itu tinggi di sana itu. Pekerjaan guru itu tinggi. Jadi mereka memang pekerjaannya memang dimuliakan. Profesi yang memang dianggap sudah sangat terhormat seperti itu ya. Iya, betul. Jadi ketika kami datang ke mana gitu pasti tanya, oh ini adalah guru-guru dari Indonesia. Pelayanan mereka, sambutan mereka tuh luar biasa, karena memang mereka sangat memuliakan guru di sana itu. Mereka berpendapat bahwa Korea bisa sebesar itu, Korea bisa secanggih itu, semuanya karena guru. Seperti itu, betul. Gitu. Jadi mereka sangat memuliakan guru, kayak gitu. Itu adalah hierarki pekerjaan yang sangat mulia kalau di sana itu kan, kayak gitu. Jadi ketika menjadi guru juga segala tindak tanduk kita pun menjadi sorotan, ibaratnya seperti itu. Jadi harus memantaskan diri. Iya, dia model. Jadi harus memantaskan diri, harus benar-benar memantaskan diri. Itu yang luar biasa. Bagaimana mereka sangat
sangat sangat menghormati guru seperti itu. Oh, saya luar biasa, saya belajar banyak sekali di sana itu bagaimana uh, ke pembelajaran di sana. Memang mereka kompetitif, sangat sangat kompetitif kayak gitu. Tapi kompetitifnya itu juga disesuaikan dengan kompetensi yang mereka punya seperti itu kan. Bahwa memang intinya itu ketika Anda sudah memutuskan untuk menjadi guru, itu bukan pekerjaan, tapi itu adalah suatu pengabdian. Itu yang diberikan, itu yang kata-kata yang pertama yang disampaikan oleh rektornya SNU gitu, bahwa ketika Anda itu bukan kebetulan menjadi guru, bukan saya mau milih menjadi guru, bukan, tapi memang Anda sudah ditakdirkan untuk menjadi guru, bahwa itu adalah panggilan jiwa. Kalau tidak jadi panggilan jiwa, Anda tidak akan bertahan lama menjadi guru. Dan itulah yang sering kita tidak sadari, Miss Resi. Jadi kita menilai tadi ya, sangat luar biasa pengalaman Ibu Resi ini dari Paramusko, bahwa ternyata kemarin juga saya ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan itu, ternyata bahwa prestasi kita itu memang kita harus mulai dari pintu pertama dulu, ya, keinginan untuk merubah diri kita. Terus akhirnya nanti dari pengalaman Ibu Resi tadi juga sama, ketika kita satu sudah membuat yang terbaik, ternyata pintu-pintu lain tuh akan terbuka sesuai dengan niat kita, dan akhirnya Ibu Resi sampai sekarang pun juga prestasinya luar biasa, bisa diumrohkan dengan prestasi beliau sampai ke Korea dengan cerita-ceritanya yang luar biasa. Dan ini jadi studi tiru yang sangat berharga yang tidak bisa kita ulang lagi dan tidak bisa kita nggak mungkin ke Korea itu ya. Makanya saya harus merekam nih pengalaman beliau, bagus sekali. Kemarin juga saya ngobrol sama kawan-kawan dari guru agama Ibu Resi. Saya ngobrol ini agak tinggi juga sebelum kita ke guru penggerak ya. Jadi saya bilang sama yang di podcast itu, bro, negara kita ini kan apa-apa sudah berbau agama. Bahwa departemen kita pun juga ada departemen agama. Dan bahkan makan makanan pun juga disurvei secara agama. Bahkan tanda kutip demo pun juga berbasis agama gitu ya. Tapi saya tanya nih, kalau saya tanya siswa kamu tuh, misalnya ada soal tuh, kita harus berbakti titik-titik ke orang tua, apa-apa-apa, itu jawabannya pasti benar. Gitu. Kita harus titik-titik ke orang lain, jujur, bohong, dan sebagainya. Itu benar nggak? Ya benar. Itu kalau soal kamu sampai 10, itu pasti benar semua, anak-anak. Ya, terus tanya, apakah benar setelah mereka menjawab seperti itu, sampai rumah mereka juga nggak akan menjamin, nggak akan bohong? Apakah mereka akan jujur? Mereka juga taat orang tua. Benar nggak? Enggak juga. Nah, kira-kira saya tanya, apa sih persoalan pendidikan kita? Nah, apakah agama itu secara hanya sebagai formalitas? Katanya kan hanya sebagai benteng moral tuh. Tapi kebanyakan kasus-kasus yang sekarang ini juga berbasis juga orang-orang yang dikenal dengan simbol-simbol agama. Bahkan kalau kita bandingkan studi tiru dengan Ibu Resi yang di Korea, mereka tuh nggak atas nama agama. Jadi mereka memang karakter benar, di dasar dari benar bahwa tadi ceritanya dari beliau adalah guru TK harus S2, ya, harus yang mendidik adalah profesor. Frame kita juga beda kalau kita tuh. TK tuh pokoknya kayaknya nggak sekolah dan enggak itu. Nah, padahal itu sangat fondasi yang sangat luar biasa. Sangat kuat. Nah, kalau kita bandingkan juga, ya tadi barusan sebelum Miss Resi podcast ini juga saya bicara juga dengan guru TK. Beliau juga berbasis karakter. Dan saya setuju bahwa kita tuh adalah krisis yang namanya adab, krisis yang namanya karakter, sehingga pemimpin-pemimpin kita kadang juga bertengkar di sana. Orangnya juga pinter itu. Orang pinter, ada doktor, ada S2, tapi karakternya kenapa beda? Apakah mereka ada kesalahan? Apakah kita harus disalahkan gurunya? Enggak juga. Nah, kira-kira Bu Resi, dari pengalaman dari Korea tuh, biar kita dapat manfaat yang lebih, apa sih yang harus kita benahin dari diri kita itu, apa mungkin dari pendidikan kita? Kalau usaha pemerintah kayak saya kira sudah ada ya, mungkin apa dengan program-programnya. Dari segi karakter aja kita fokus.
kira-kira ada proyek apa yang mungkin Ibu Resi buat bisa kita jalankan untuk sebagai mendidik dari segi apa anak-anak TK? Hmm. Yang kami lakukan di TK Paramon itu sekali anak-anak itu harus terbiasa dengan orang itu untuk menyapa. Oke. Ya. Meskipun itu ada dipandang hal yang meh ya, tapi Yes, itu sangat betul. penting Ya. benar-benar. Oke. Dan juga kami mengajarkan mereka untuk tersenyum. Ya. Oke. Karena kan dengan itu adalah sesuatu yang mungkin sepele. Oh, cuma ngajarin senyum. Tapi bayangkan anak TK ketemu dengan orang asing, mereka harus berani menyapa good morning, senyum. Itu bukan hal yang remeh buat saya. Bagaimana sekaligus juga kita mengajarkan mereka untuk tidak percaya kepada orang asing. Jadi dua sisi, Sir Ali. Kita mengajarkan anak untuk safety dirinya, bahwa mereka juga tidak boleh terlalu percaya dengan orang asing, tetapi juga mereka juga tetap harus menyapa bila ada tamu-tamu yang datang ke Paramount, gitu kan. Jadi kami mengajarkan itu kepada anak-anak. Basic yang paling pertama adalah hormati orang tua, hormati gurumu, hormat seperti itu. Dan yang kita pakai itu juga adalah being a model. Anak itu adalah peniru yang ulung. Itu yang saya selalu tekankan, yang kami bangun di TK dengan Miss Ike dan kawan-kawan. Anak itu peniru yang ulung, seperti itu kan. Dan yang ditirunya siapa? Kita, gurunya, seperti itu kan. Jadi kita harus memberikan pembiasaan yang baik buat kepada mereka, harus memberikan contoh yang baik seperti itu, harus menjadi inspirasi bagi mereka seperti itu. Itu yang kami bangun di TK Paramount. Karakter itu juga yang paling kuat, dan berkomunikasi dengan orang tua. Ketika kami mengajarkan kemandirian di sekolah, tolong diperkuat juga di rumah seperti itu. Nah, itu tidak akan terjadi kalau tanpa komunikasi dengan orang tua. Kita udah ngajarin mandiri, di rumah anak dilayani. Ketika kita berkomunikasi yang baik, yang santun, efektif kepada orang tua, karakter itu dibentuk dari rumah dan diperkuat dari sekolah. Sehingga kami pun juga karakter itu bukan cuma kami sampaikan ke anak-anak, tapi juga kami sampaikan kepada orang tua seperti itu. Bahwa di sentra pendidikan seperti kata Kak Hadi, rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi seluruh stakeholder juga harus berbenah diri. Seperti itu. Bukan cuma jadi tugas guru TK sebagai fase fondasi, tetapi menjadi tugas semua orang untuk membentuk karakter. Oke, jadi semuanya harus mendukung ya dari program sekolah juga, karena anak-anak juga setelah pulang sekolah juga tanggung jawab orang tua juga tiap hari ke sekolah juga. Jadi mereka harus punya. Jangan sampai nanti bagus di sekolah, di rumah juga nanti beda dengan apa yang diberikan. Oke. Khawatirnya jadinya mentah lagi, Sir. Mentah lagi khawatirnya kalau tidak bekerja sama dengan orang tua. Harus disinkronkan ya. Harus disinkronkan. Oke. Bu Resi, ini kan baru selesai nih guru penggerak di Angkatan 4 nih. Kita menunggu tegal peresmian lah gitu ya. Dari pengalaman Bu Resi jadi PP kemarin, ada pengalaman bagus gak dari kawan-kawan CGP itu? Kalau saya mengundang mereka satu-satu kan mungkin satu proyek aja ya. Apa sih inspirasi yang perlu saya serap ya dari kawan-kawan CGP binaan Bu Resi itu? Dari awal mereka seperti ini, ada perubahan sampai 1 tahun atau gimana? Baik. 1 tahun 1 bulan tepatnya mendampingi mereka. 1,3 lebih ya kayaknya ya. 1 tahun 1 bulan, 13 bulan jadi kita kan ya. 1 tahun 1 bulan kita mendampingi mereka. Waktu yang lewat dari 9 bulan. Itu pengalaman yang luar biasa, Sir Ali. Bagaimana saya tuh tidak pernah terpikirkan bahwa bisa belajar dari teman-teman SMP seperti itu, karena CGP saya dari TK, SD, SMP. Dan 5 orang yang berbeda karakter, 5 orang yang berbeda pemikiran, 5 orang yang berbeda sifat, keinginan,
itu bergabung melebur menjadi satu yang kami namakan The Solid 21 karena kelompok kami kelompok 21. Dengan latar belakang sekolah yang berbeda-beda, kami menjelma menjadi satu kelompok yang solid, satu kelompok yang satu keluarga baru kalau saya bilang seperti itu. Satu hal yang saya sampaikan kepada teman-teman ketika pertama kali saya menghubungi mereka untuk memberitahukan bahwa mereka adalah CGP saya, bahwa kita bukan saingan. Kita adalah satu keluarga yang akan saling mensupport, yang akan saling mendukung, yang akan saling membantu agar perjalanan 9 bulan waktu itu, perjalanan 9 bulan itu menjadi baik, menjadi mudah untuk dilewati. Seperti itu. Nah, itu memang sangat terbukti. Teman-teman itu menjadi keluarga baru, keluarga kecil, saya bilang keluarga kecil yang baru yang sangat support, sangat mendukung, sangat kompak seperti itu, saling membantunya yang luar biasa. Itu yang saya rasakan pada teman-teman. Inspirasinya itu banyak sekali, Sir. Awal-awal beberapa orang dari CGP saya itu tidak berat, idenya di atas kertas, saya bilang begitu, di dalam LMS sangat bagus, sangat inspirasi. Tetapi ketika akan dieksekusi terbentur dengan nanti aja lah Bu. Kan yang penting tuh itu sebenarnya itu sebenarnya bukan masalah mereka juga, Miss Resi. Kita ini kadang orang yang berpendidikan tinggi pun banyak tuh, referensinya banyak, ide-ide banyak. Satu saja masalahnya, orangnya bisa mengeksekusi atau tidak. Nah itu ya jadi saya di LMS itu kan tuntutan LMS ya, jadi kan bagus kan, tetapi ketika diimplementasikan nanti aja lah Bu, yang penting LMS sudah dulu gitu. Yang penting udah centang aja dulu Bu. Oke. Gitu. Ini orangnya jujur banget ini. Lalu saya bilang gini, sebagus apapun perencanaan, tapi tidak dituangkan dalam aksi nyata, itu akan menjadi nothing. Saya bilang seperti itu. Jangan berpikir akan menjadi suatu proyek yang besar kalau yang langkah memulai proyek itu aja tidak dilakukan. Yuk, ayo kita mulai dari sekarang. Ada masalah pasti, ada halangan pasti, terbentur dengan teman sejawat, terbentur dengan kepala sekolah pasti. Tapi adalah bagaimana cara kita cantiknya, santunnya. Saya selalu mengatakan santun. Yang paling utama adalah santun. Santunnya kita berkomunikasi dengan teman sejawat, santunnya kita berkomunikasi dengan kepala sekolah, dan saya yakin pasti akan didukung. Dan akhirnya jalan. Alhamdulillah, mereka jalan. Terus ada juga beberapa teman-teman CGP yang tidak terbiasa berbicara di depan umum, tapi begitu di Lokakarya kan harus bicara, dan itu menjadikan itu ajang mereka menjadi mereka bersemangat. Jadinya Lokakarya itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu sama mereka karena mereka mau berlatih berbicara seperti itu. Ya, jadinya senang terus. Saya pun mengagendakan dengan teman-teman CGP itu meet up per 2 bulan atau per 3 bulan, itu meet up di luar. Kami jalan kemana, terus kami ngobrol tentang enak ya mereka, tentang kenapa aku nggak ada ya. Aduh, ini jadi kami tuh sama PP ini keluar. Iya, jadi di luar kami akan ngobrol-ngobrol santai di luar dari PI seperti itu kan. Kalau PI kan kita punya pakem-pakemnya begitu kan. Lalu di situ kami akan ngobrol santai dengan ide-ide mereka. Seringkali ide-ide itu akan keluar dari pembicaraan santai seperti itu. Oh iya Bu, ya seperti itu ya. Tentu lalu teman-teman akan menimbrung seperti itu. Jadi banyak sekali, Sir. Seperti salah satu orang CGP saya, Pak Nurudin, kemarin itu. Cita-citanya adalah bagaimana... Ya, kemarin beliau saya undang juga. Majelis Taklim berbasis sekolah, bahwa itu yang beliau
beliau sampaikan kepada saya, bagus Bu, bagaimana setiap 1 bulan sekali anak-anak itu akan perform, akan tampil mengenai tentang keagamaan, apakah mau pidato apa kayak gitu, itu untuk melatih anak-anak. Jadi mereka sendiri yang mengorganisasikan mereka akan tampil seperti apa. Lalu Ibu Ami itu dia punya ide untuk memanfaatkan lingkungan yang ada di sekolah. Di sekolah 246 itu banyak pohon pisang, Sir. Banyak banget pohon pisang di belakang itu. Banyak banget. Tumbuh sendiri, tanam sendiri. Dan itu tidak dimanfaatkan seperti itu kan. Akhirnya Bu Ami punya pemikiran Stipsin kalau tidak salah ya, si keripik asin manis kalau tidak salah namanya itu. Itu dia pisang punya milik sekolah ya? Di kebun sekolah. Pisang milik sekolah, di kebun sekolah. Dan itu tidak ada yang nanam. Awalnya dulu itu ada yang, itu banyak sekali pisang itu tumbuh sendiri. Saya juga baru tahu ternyata pisang itu dia tuh banyak tunas-tunasnya tumbuh di bawah-bawahnya itu akan menjadi pisang-pisang lagi seperti itu. Dan tanpa dipupuk, tanpa dipelihara lah ibaratnya seperti itu. Tapi banyak sekali seperti itu kan. Akhirnya Bu Ami bersama anak-anak memanfaatkan pisang itu seperti itu Bu. Mereka akhirnya membuat keripik pisang yang bisa dijual oleh anak-anak, dan hasilnya itu untuk membantu teman-teman yang kesulitan seperti itu karena SD mereka itu berada di daerah yang minus lah seperti itu kan. Jadi di situ anak-anak akan saling membantu seperti itu. Itu adalah idenya, saya lihat itu. Lalu Bu Arjuna itu sama-sama guru TK juga, TK Harapan Bunda. Dia punya program 1 hari 1 kebaikan. 1 hari 1 kebaikan, oke. Ya, 1 hari 1 kebaikan. Apapun kebaikan ya, apapun kebaikannya apapun kebaikan itu, membereskan tempat tidur sendiri, membantu mama menyiapkan sarapan. Itu adalah kebaikan yang nanti anak akan bercinta seperti itu kepada gurunya, kepada teman-temannya. Bahwa kebaikan itu diawali dari diri sendiri, itu yang ingin ditanamkan oleh Bu Arjuna. Itu cara mengukurnya gimana? Cara mengukurnya adalah jadi si anak itu akan bercerita. Oh ya. Jadi bu gurunya akan memberikan pertanyaan pemantik, anak-anak kebaikan apa yang sudah dilakukan hari ini. Mereka akan berlomba-lomba akan menceritakan. Di samping itu juga Bu Arjuna akan memberikan penguatan dan motivasi penguatan bahwa tidak kebaikan itu tidak harus mengajarkan keikhlasan dari situ, bahwa tidak perlu tidak pakai embel-embel, reward, tidak apa, tapi memang kebaikan itu lahir dari dalam hatinya sendiri. Jadi kepekaan. Itu yang saya bilang, ya kita ini kurang karakter dan kurang peka sebenarnya seperti itu. Seperti itu. Nah, itu yang ditanamkan oleh Bu Arjuna. Pak Imam adalah guru olahraga di SMP 15. Nah, Pak Imam ini dia programnya adalah mengembalikan permainan tradisional yang sudah banyak dilupakan oleh yang banyak dilupakan sekarang sudah mulai gadget dan HP ya. Betul, sudah banyak mainnya itu, sehingga ternyata seru sekali kata Pak Imam ketika dia permainan zaman dulu yang anak-anak tidak kenal. Anak-anak kan nggak kenal itu yang zaman dulu. Jadi Pak Imam itu punya buku permainan tradisional dari tahun 80 Pak. Nah itu dikeluarkan lagi oleh Pak Imam seperti itu. Pak Imam itu guru olahraga Pak Ali seperti itu kan. Lalu itu berhubungan ternyata kenapa Pak Imam bilang kenapa anak-anak dulu tuh lebih sehat, lebih kuat, nggak gampang sakit, nggak rapuh, karena mereka fisiknya dilatih, ibaratnya kan ketika seperti itu kayak gitu kan. Nah kalau anak-anak sekarang kan mereka lebih banyak duduk, diam, main gadget, banyak duduk, seperti itu, jarang sekali gitu. Kalau waktunya istirahat, kesempatan mereka untuk keluarin gadget seperti itu. Nah ini sekarang dirubah sama Pak Imam,
waktunya istirahat itu adalah waktunya mereka untuk bermain, bermain. Jadi gadgetnya disimpan, itu waktunya mereka untuk bermain, bermain yang mereka tidak, yang belum, yang bermain hitam hijau. Saya juga baru tahu apa itu hitam hijau, pakai kayak dawet aja, itu rupanya permainan tradisional seperti itu kan. Dan saya yakin anak-anak suka sekali itu ya. Oh, suka banget kayak gitu kan, dan itu didukung banget sama Bu Devi kayak gitu kan, mengembalikan itu semua seperti itu nanti kan. Boleh dah ngobrol sama saya ya. Baik, nanti kan itu nanti menarik saya sampaikan. Ya, Pak Imam yang kemarin ayahnya meninggal itu kan. Nah, itu ya. Ya itu. Dan Bu Ria, program Bu Ria itu adalah beliau membuat sendiri, beliau bersama murid-muridnya membuat sendiri hand sanitizer. Oke. Waktu COVID lagi tinggi seperti itu kan, semua sekolah harus menyediakan hand sanitizer atau sabun cuci tangan seperti itu kan. Nah, di sekolah beliau sabunnya itu ini apa namanya, itu bukan yang murni lagi, tapi yang sudah bukan oplosan ya, tapi dicampur air seperti itu kan, dicampur-campur seperti campur air gitu kan, jadi kan encer lah bisa dibilang kan seperti itu, jadi nggak berbusanya lama seperti itu kan. Lalu Bu Ria bereksperimen jadinya bersama teman-teman dia mengaku di kelas 5. Bereksperimen bagaimana membuat sabun cair dari sabun batangan seperti itu. Dan ternyata dari hasil sabun batangan, satu sabun batang itu bisa menghasilkan 5 liter sabun cair. 5 liter? Ya, 5 liter. Jadi ada campuran-campuran lainnya lagi. Dan itu serali tidak langsung jadi. Mereka trial and error juga. Berapa kali nggak gagal, berapa kali nggak bisa. Kalau kita gampang, batang ke cair diaduk aja sama air itu mencair. Iya. Nah, itu anak-anaknya itu akhirnya sampai sekarang itu sangat senang bereksperimen seperti itu sekali dari pengalaman yang Bu Ria ajarkan seperti itu kan. Jadi itu jadi high order thinking skill-nya itu membuat anak-anak itu menyukai percobaan, menyukai eksperimen, menyukai, jadi ide-ide kreatif anak itu membuat project-project lah ya. Membuat project-project lain lagi seperti itu kan, project-project yang berasal dari mereka seperti itu. Nah, itu yang saya pelajari dari teman-teman, pembelajaran berdiferensiasi yang mereka ajarkan, bagaimana cara mereka menghargai murid. Kalau dulu sebelum mereka ikut CGP, mereka hanya berfokus kepada teman-teman, hanya berfokus yang penting kurikulum selesai, tercapai atau tidak tujuan pelajaran itu, yang penting bahannya habis, materinya habis seperti itu kan. Yang penting tercontreng gitu ya. Iya, kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka memahami bahwa implementasi itu yang paling penting. Aksi nyata itu yang paling penting. Padahal begini ya, Miss Resi ya, kalau saya lihat alur Merdeka itu luar biasa bagus. Kalau kita pelajari, kalau kita ikuti benar. Tapi kalau motivasinya dari awal cuma contreng, itu sebenarnya nggak dapat apa-apa kecuali cuma sertifikat. Mungkin nilainya bagus, tapi kita nggak dapat apa-apa. Kalau dari kurikulum Merdeka itu, pertama kita harus belajar sendiri, terus kita ngumpul sama teman-teman secara seluruh Palembang, seluruh nasional, terus nanti ada proyek, dan paling penting ada karya nyata, dan situ ada refleksi, dan itu memang saya rasakan benar. Kadang memang pasti juga motivasi kawan-kawan dari awal, yang penting tercontreng aja deh, saya sibuk deh, yang penting gini deh. Tapi saya renungin sendiri, kalau sampai 9 bulan cuma gitu aja, kita nggak dapat apa-apa. Pokoknya kita totalitas saja deh, yang penting kita capek, nggak masalah, yang penting ada karyanya. Jadi kadang saya berpikir seperti ini kalau kawan-kawan ikut seminar itu, kira-kira apa yang saya dapatkan dari dia ya setelah habis seminar itu, selama seperti itu apa sih dampaknya yang kita rasakan. Kadang saya merasakan kawan juga, ini kayaknya nggak ada dapat deh, nggak ada dampaknya deh, ini kayaknya cuma contreng-contreng aja itu. Makanya saya salah satu motivasinya seperti itu, apa sih guru penggerak dulu motivasinya seperti itu. Dan wah, ini bagus sebenarnya, ini bagus banget. Makanya sejak dari guru penggerak, Ibu Resi, kalau saya itu blog saya hidup. Saya nulis di Kompasiana tuh hampir sekarang nilai saya tuh hampir 1.500. Saya suka nulis itu. Dan
karya-karya itu pokoknya pingin apa lagi sih, apalagi, pingin sekali. Meskipun ya, kita benar tadi kita acukan aja deh, gak ada sanjungan, gak ada ini terserah aja deh, tapi kita seneng, ada kepuasan itu ya, ada kepuasan. Dan ya, saya yakin juga anak didik apa teman-teman dari Miss Resi tadi ya, saya lihat itu pingin sekali saya belajar dan saya undang semua deh. Itu berbasis proyek semua dan harus kita konsumsi, jangan sampai proyek-proyek mereka ini hanya dikenang oleh kita sendiri, terus mereka ngepull semua. Toh kalau mereka misalnya bisa nulis bagus sih, tapi nggak semuanya bisa ditulis sih. Makanya kita abadikan dalam podcast seperti ini. Nah, Bu Resi, sampai sekarang ada perubahan nggak dari CGP, kawan-kawan CGP ini dari awal yang awal seperti ini, karakternya sampai 1 bulan, 1 tahun lebih 1 bulan tuh karakternya tiba-tiba berubah nih dari pendidikan, dari proyek dan sebagainya itu. Cerita dong. Banyak sekali, Sir Ali. Sekarang mereka sudah sangat terbiasa melakukan refleksi. Oke, refleksi. Setiap hari itu mereka sangat akan penting ya, melakukan benar. refleksi. Betul. Seperti kata KHD kan, belajar tanpa refleksi adalah sia-sia. Refleksi tanpa belajar berbahaya, seperti itu. Nah, dari hasil refleksi itu, mereka semakin kreatif, mereka semakin inovatif dalam merancang pembelajaran yang berdampak kepada murid. Bagaimana mereka tuh ketika mereka akan membuat RPP misalnya, mereka berpikir dulu, kalau saya seperti ini, bikinnya murid efeknya saya terpenuhi tidak? Iya, terpenuhi tidak semuanya, dapat tidak seperti itu? Tujuannya sampai tidak, ada efeknya tidak ke murid saya? Apakah itu bisa melayani semua murid saya? Nah, seperti itu. Itu yang saya dapat dari mereka. Mereka betul-betul sekarang sekarang tuh apa-apa murid gitu loh sekali. Kalau saya begini, murid saya dapat tidak esensinya itu dapat tidak, terlayani tidak, mewakili tidak semuanya, seperti itu. Nah itu mereka terbiasa melakukan refleksi, terus mereka berani untuk mengeluarkan idenya, seperti itu. Berani untuk melakukan perubahan. Nah itu yang sangat saya hargai dari mereka. Mereka berani menghadapi perubahan, walaupun terkadang perubahan itu tidak selalu didukung oleh rekan sejawat, tapi mereka tidak masalah seperti itu, karena mereka bilang perubahan itu dimulai dari diri sendiri, dan saya sudah berubah. Saatnya saya menularkan, tanda kutip yang menularkan semangat perubahan ini kepada kawan-kawan yang lain, sehingga semuanya itu akan terasa dampaknya. Lalu saya juga selalu menyampaikan kepada mereka, saya itu punya guru yang saya kagumi. Beliau berpesan, tugas kita adalah menjadi bermanfaat, bukan membuat orang terkesan. Nah, itu yang saya bagi juga kepada teman-teman. Semangat itu juga yang saya selalu bawa. Tugas kita adalah memberi manfaat sebanyak-banyaknya, bukan membuat orang terkesan. Sehingga ketika kita tidak didukung, ibaratnya seperti kita tidak paham. Nggak apa-apa, teruskan saja. Kadang efeknya cuma 1 huruf, 1 detik, nggak masalah gitu. Ya. Iya. Jadi proses seperti itu kadang juga. Kan ke niat awalmu. Kadang saya temukan itu lewat proses ya. Saya tuh dapat kata-kata yang luar biasa dari CGP itu. Yang pertama adalah harus berdampak. Berdampak sama orang lain. Saya menggunakan ide podcast ini pun, saya berpikir ini harus saya abadikan kepada kawan-kawan. Saya harus mengeluarkan extra time, bahkan juga kawan-kawan kadang dia serali malam aja, ayo kalau malam ya jam berapapun ayo ya. Jadi yang penting ada manfaatnya untuk orang lain. Iya. Dan kemarin juga saya disindir juga nih. Saya yakin Sir Ali ini ngelakuin ini nggak ada bayaran dari mana, saya bilang. Yang penting ini adalah kawan-kawan saya ingin merangkum semua. Kalau saya tulis ini sudah mau berakhir, saya ngobrol seperti ini, mereka mau pun juga, aduh, seneng. Jadi ada motivasi bahwa kalau orang tuh punya karya, yang biasanya level kita di bawah tuh kita tuh kadang iri, kadang nggak suka gitu ya. Tetapi kalau kita sampai sekarang pun, kemarin kalau saya, wah ini bagus nih, bahkan saya seneng. Ayo deh, yuk kita ngobrol deh di podcast saya itu. Jadi saya pengen mengambil manfaatnya. Berarti ya tadi benar, berarti manfaatnya kita nggak usah buat orang terkesan, tapi adalah bagaimana dampak orang lain banyak atau sedikit. Saya setuju banget.
satu huruf pun nggak masalah, kita tetap sebarkan Hmm. gitu. Ya, ya itu sekali. Betul. Hmm. Itu yang itu yang saya rasakan bagaimana perubahan-perubahan teman-teman CGP. Mereka Untuk proyek sekarang selanjutnya apa mereka berkelanjutannya tuh? banyak sekali. Nanti akan saya undang. Nanti mereka sudah punya jadwalnya untuk datang ke sini, sehingga akan lebih seru mereka yang akan menceritakannya. Oke. Mereka sudah Bu Resi, saya hari ini ya, saya tanggal ini ya. Oke, nanti saya Oke, hubungi siap. sekretarinya. Jadi Eh, mereka yang akan bercerita lebih lanjut lagi ya, tentang sejak proyek-proyek memang yang akan datang. dari berjalannya ini memang saya kadang punya ide nanti program di Guru Penggerak, yuk kita kolaborasi buat proyek untuk berkelanjutan itu. Ya. Jadi kita nanti ada skulptur misalnya, kita punya proyek buat sabun misalnya tadi ya. Yuk kita belajar kunjungan ke sekolah mana, ke sana, kita buat proyek sabun, kita abadikan proyek itu, dampaknya juga makin luas bagaimana caranya, dan itu sangat saya kira bagus. Memang meskipun kita butuh sarana prasarana dan waktu, tapi saya suka hal seperti itu. Ya, bahkan teman-teman yang lain saya wawancarai itu, saya ngobrol, basic mereka yang fisika, basic mereka yang apa ya, yang matematika yang sebelumnya nggak suka project, cuma teori-teori saja. Sekarang itu malah mereka out of the box gitu ya, beyond. Jadi di luar Iya. apa ya, semangatnya di luar dari basic mereka. Suka itu ada project-project yang bagus, bermanfaat, dan inilah yang perlu kita konsumsi. Nah, untuk menurut Miss Resi nih, uh, habis ini ngapain sih gitu? Habis program ini ngapain itu? Ada ada ide apa nih? Untuk siapa? Untuk CGP apa untuk saya? Untuk CGP, untuk kita semua, kira-kira harapannya apa nih? Harapannya saya, Loka 9 itu bukan akhir Ya, dari program kegiatan ini, tapi itu adalah langkah awal teman-teman untuk terus belajar secara proyeknya bahkan mandiri. lebih besar itu ya. Iya, yes, betul. Itu yang saya selalu kemarin bilang di kelas kami di kelas B. Teman-teman, Loka 9 ini, dan bahkan nanti ketika teman-teman dikukuhkan, diri sudah ibaratnya seperti itu bukan akhir, sudah selesai, ya, alhamdulillah, finish, enggak. Tapi adalah baru dimulai. Ini adalah permulaan bagaimana teman-teman membuktikan bahwa hasil gojlokan 9 bulan, 13 bulan tersebut, baik secara luring maupun secara daring, itu benar-benar terimplikasi oleh teman-teman. Bagaimana teman-teman akan terus belajar secara mandiri, terus mengembangkan diri, terus membentuk komunitas-komunitas, terus untuk membawa perubahan, membawa manfaat kepada bukan hanya pada diri sendiri, tapi untuk lingkungan yang lain. Jadi terali, saya selalu pesan kepada teman-teman, seperti yang Bu Devi bilang, pertama jangan sombong. Betul, ketika teman-teman sudah selesai menjadi guru penggerak, ini saya guru penggerak. Bahkan yang punya beban yang besar adalah, itu. Ya, betul. Yang paling penting adalah aksi nyatamu. Itu yang selalu saya bilang kepada teman-teman, aksi nyatamu yang akan dilihat, karya-karyamu yang akan dilihat, karya-karyamu yang membuktikan perbedaanmu sebelum menjadi guru penggerak dan setelah menjadi guru penggerak. Saya bilang seperti itu kepada teman-teman. Jadi yuk terus. Jadi apalagi kita sekarang sudah punya koordinator, bilang seperti itu. Salurkan ide-ide kalian, keinginan kalian seperti itu. Kita akan dan saya yakin bahwa Terali bisa mengakomodir itu semua. Tapi tidak instan, tidak bisa secepat kilat, saya bilang. Semua butuh proses. Dan kita sudah mempelajari proses itu selama kita mengikuti PPGP ini, saya bilang kan. Bagaimana teman-teman di tempat untuk memahami suatu proses bahwa tujuan untuk mencapai goals ini ada loh proses-prosesnya. Di dalam LMS pun ada alur merdeka untuk sampai ke aksi nyata. Nah itu kan berarti harus ada proses semuanya. Jadi dan yang paling penting stop negative thinking. Yuk, nah kayak gitu, itu jadinya. Jadi ketika melihat, jadi kita terpacu dengan sendirinya. Sibukkan diri kita dengan kebajikan, sibukkan diri kita dengan kebaikan, sibukkan diri kita dengan kebermanfaatan, sehingga kita tidak sempat untuk melihat keburukan orang lain, itu kekurangan orang lain. Luar biasa nih motivasinya ya.
Bagus sekali kawan-kawan, ini sudah lengkap semua. Jadi memang kita nggak apalah ya, nggak salah ngundang tamu nih. Jadi beliau ini aplikasi semua kawan-kawan. Dari segi prestasi, dan kan memang saya tahu betul beliau adalah kawan saya, beliau adalah rekan kerja saya juga, dan saya juga senior, bukan ya juniornya lah ya, junior jauh, Iya. belajar banyak ya, banyak dari beliau. Dan ini saya kira daging semua. Jadi kawan-kawan nanti amati aja lah percakapan kita dari awal sampai akhir. Sebenarnya kita mau ngomong banyak, tapi saya kira takutnya Miss Resi gak ada waktu, nanti kita sambung lagi dengan tema yang berbeda. Baik, Ya, baik. baik. Baik, siap, Untuk siap. yang kata penutup, Ibu Resi, kita kasih ini dong, apa ya, kasih wejangan istilahnya ya, untuk nasihat untuk kawan-kawan semua. Terus apa, biar kita tuh bersemangat lagi, refresh lagi untuk buat karya yang lebih besar. Karena mereka kita memang sebelumnya adalah CGP baru C, calon tuh kita digodok di kawat Chandra di muka. Sebenarnya benar tadi. Setelah itu kita adalah guru penggerak. Harus karyanya harus nyata meskipun tidak pakai contreng-contreng lagi gitu. Iya, betul, betul. Gimana, Jadi, apa nih motivasinya nih? motivasinya itu lakukan semua dengan cinta dan ikhlas sekali, bukan Oke. hanya kewajiban. Mantap. Ketika kita memikirkan itu semua hanya kewajiban ya, kewajiban saja, ya tidak ada feel di dalamnya. Tapi ketika kita melakukan semua karena cinta, semua karena ikhlas, dan semua karena ingin memberikan kebaikan dan kebermanfaat, maka akan selalu ada energi-energi dari dalam diri kita yang membuat kita tidak lelah untuk terus berkarya, terus berbuat yang terbaik, dan terus untuk menebar manfaat di mana saja. Itu yang ingin saya katakan buat teman-teman. Lakukan semua dengan cinta. Cinta itu yang bisa membuat kita terus mempunyai energi untuk terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Mantap, luar biasa. Terima kasih Bu Resi pada sore kali ini ya. Sama-sama. Atas waktunya, sangat bermanfaat. Semoga menjadi amal soleh untuk kita semua. Inspirasi untuk guru-guru seluruh Indonesia, khususnya guru penggerak, untuk membuat proyek yang terbaik, berdampak pada murid khususnya dari sekolah kita, dan juga membangun kolaborasi lebih luas lagi. Terima kasih Bu Resi. Untuk kawan-kawan semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ya, nanti kita ada tamu-tamu yang akan datang ya. See you, bye. Terima kasih Sir Ali untuk kesempatannya. Sukses semua. Terima kasih.